Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengertian, tujuan, jenis, dan model kurikulum. Yang pertama ada pengertian dan tujuan kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. Organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Organisasi kurikulum bertujuan untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan, membantu siswa untuk memahami pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang integratif. Adapun unsur-unsur yang di dalam organisasi kurikulum, antara lain konsep yang berisi fakta atau gejala, generalisasi, keterampilan yang berisi merencanakan program, dan nilai-nilai. Faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. 1. Ada ruang lingkup, 2. Urutan, 3. Kesinambungan, 4. Terpadu, 5. Keseimbangan, dan 6. Waktu. Untuk yang selanjutnya ada jenis kurikulum. Jenis kurikulum yang pertama ada correlated kurikulum atau kurikulum gabungan. Correlated kurikulum atau kurikulum gabungan adalah bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, tetapi tetap memperhatikan karakteristik tiap mata pelajaran tersebut. Hubungan antar mata pelajaran dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu insidental. Artinya, secara kebetulan ada hubungan antar mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Dan yang kedua, ada menghubungkan secara lebih erat jika terdapat pokok bahasan yang dibicarakan dalam berbagai mata pelajaran. Dan yang terakhir, ada batas mata pelajaran disatukan dan difungsikan dengan menghilangkan batasan masing-masing suatu pelajaran. Dalam correlated kurikulum ada ciri-ciri, antara lain yang pertama, berbagai mata pelajaran dikorelasikan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, metode penyampaian menggunakan metode korelasi meski masih banyak yang menghadapi kesulitan. Yang terakhir ada meski guru masih memegang peran penting, namun aktivitas siswa sudah mulai dikembangkan. Jenis kurikulum yang kedua ada separated kurikulum subject atau kurikulum berdasar mata pelajaran. Kurikulum ini disebut demikian karena segala beban pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, sehingga jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Jumlah mata pelajaran yang diberikan cukup bervariasi bergantung pada tingkat dan jenis sekolah yang bersangkutan. Kurikulum ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama ada terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang terpisah satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri. Yang kedua ada tiap mata pelajaran seolah-olah tersimpan dalam kotak tersendiri dan diberikan dalam waktu tertentu. Yang terakhir ada hanya bertujuan pada penguasaan sejumlah ilmu, pengetahuan, dan mengabaikan perkembangan aspek tingkah laku lainnya. Jenis yang ketiga yaitu integrated kurikulum. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas satu pelajaran dengan yang lainnya. Organisasi kurikulum yang menggunakan model integrated tidak lagi menampilkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Belajar berangkat dari suatu pokok masalah yang harus dipecahkan. Masalah tersebut kemudian dinamakan tema atau unit. Pola kurikulum ini meniadakan batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikannya dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan kebulatan bahan pembelajaran yang diharapkan mampu membentuk kepribadian subjek didik yang integral, selaras dengan kehidupan sekitarnya. Kurikulum ini memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara kelompok maupun individu. Lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta dapat melibatkan siswa dalam mengembangkan program pembelajaran.
Selanjutnya yaitu model kurikulum. Model pertama yaitu kurikulum subjek akademis. Model kurikulum subjek akademis yaitu model kurikulum tertua dan sangat praktis, mengutamakan isi yang merupakan kumpulan dari bahan ajar atau rencana pembelajaran. Tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik terdapat materi merupakan ukuran utama dalam menilai keberhasilan belajar mahasiswa atau siswa. Karakteristik kurikulum yaitu yang pertama, kurikulum menekan isi atau materi ajaran. Yang kedua, isi kurikulum berasal dari disiplin ilmu. Yang ketiga, peranan guru sangat dominan. Dan yang keempat, penyajiannya secara ekspositori dan inquiry. Asumsi kurikulum yang pertama, orientasi pada masa lalu. Asumsinya berupa ilmu, nilai, budaya telah solid. Yang ketiga, tugas pendidikan memelihara dan mewariskan ilmu, nilai, dan budaya. Dan yang keempat yaitu guru adalah expert dan model. Ciri-ciri kurikulum subjek akademik yaitu yang pertama, kurikulum diarahkan pada pikiran-pikiran rasional. Yang kedua, pengembangan kurikulum kognitif tak dapat dilepaskan dari penguasaan disiplin-disiplin ilmu. Dan yang ketiga, materi kurikulum dapat diorganisasikan dengan model united dan collaborated. Yang kedua yaitu kurikulum humanistik. Karakteristik dari kurikulum ini, yang pertama, siswa sebagai subjek dan didasarkan pada minat dan kebutuhan siswa. Yang kedua, isi dan bahan sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, menekankan keutuhan pribadi. Yang keempat, penyampaian, discovery, inquiry, penekanan masalah. Asumsi dari kurikulum ini lebih berorientasi pada masa sekarang, didasari oleh keyakinan bahwa peserta didik memiliki kemampuan dan potensi. Kemampuan dan potensi yang dimiliki akan diarahkan ke pembentukan pribadi yang utuh. Pendidik atau guru adalah motivator dan fasilitator untuk mendukung dan mendorong perkembangan peserta didik. Ciri-ciri dari kurikulum humanistik: 1. Siswa sebagai subjek atau peran utama. Yang kedua, pendidik berperan menyediakan fasilitas untuk kelancaran perkembangan peserta didik. Yang ketiga, isi dan bahan ajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, kurikulum ini disusun secara fleksibel. Yang kelima, pengajarannya menggunakan metode discovery, inquiry, pemecahan masalah, penghayatan, dan pengembangan nilai-nilai. Yang ketiga, yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial adalah kurikulum yang memiliki hubungan dengan kegiatan kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi. Kurikulum ini dikembangkan oleh aliran interaksional. Pakar di bidang ini berpendapat bahwa pendidikan merupakan upaya bersama dari berbagai pihak untuk menumbuhkan adanya interaksi dan kerjasama. Tujuan utama kurikulum jenis ini adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat menghadapi tantangan termasuk di dalamnya ancaman dan hambatan. Ahli kurikulum yang berorientasi pada kemajuan di masa yang akan datang menyarankan pentingnya kurikulum yang difokuskan pada hal yang terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional yang bertolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi masyarakat. Tujuan dan isi kurikulum ini setiap tahun bisa berubah, tergantung dari perubahan masyarakat. Jadi, kurikulum rekonstruksi sosial yaitu difokuskan pada hal yang terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Sehingga kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi masyarakat. Yang keempat yaitu kurikulum teknologis. Kurikulum teknologis adalah kurikulum yang terdapat korelasi yang positif antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan akan berdampak positif terhadap teknologi yang dihasilkan. Demikian pula sebaliknya.
Kemajuan teknologi juga berpengaruh besar terhadap perkembangan model konsep suatu kurikulum. Sukmadinata pada tahun 2005 menyatakan bahwa ciri-ciri kurikulum teknologis dapat ditemukan pada 4 bagian, yaitu pada tujuan, metode, organisasi bahan, dan evaluasi. Ciri-ciri kurikulum teknologis antara lain yaitu 1. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku hasil belajar yang dapat diukur. Tujuan yang masih bersifat umum dijabarkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil atau tujuan khusus, yang di dalamnya terkandung aspek kognitif, efektif, maupun psikomotor. Jadi, kurikulum teknologis yaitu kurikulum yang berfokus pada perkembangan ilmu pengetahuan terhadap teknologi yang berdampak positif. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi dapat berpengaruh besar terhadap perkembangan model konsep kurikulum. Kesimpulannya, kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. Organisasi kurikulum bertujuan untuk mempermudah siswa memahami apa yang telah diajarkan dan menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Terdapat berbagai jenis kurikulum yang memiliki ciri khas masing-masing, seperti kurikulum gabungan, kurikulum berdasarkan mata pelajaran, dan kurikulum terpadu. Model-model kurikulum juga sangat beragam, mulai dari yang menekankan isi materi hingga yang berpusat pada siswa atau masalah sosial. Terima kasih.